Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, Ibu Dr. Esy Hayani MPD. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami pengembangan proposal penelitian. Saya Jihan Karima. Saya Rahma Mahdiah, saya Mutiara Zafira. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Rahma Mahdiah. Caranya dipersilakan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pengembangan dan penelitian. Jadi, penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat keras, seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas, atau di laboratorium. Tetapi bisa juga perangkat lunak, seperti program komputer untuk pengelolaan data pembelajaran di kelas, perpustakaan, atau laboratorium, ataupun model-model pendidikan, pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dan lain-lain. Materi yang pertama yang berjudul jenis-jenis proposal penelitian, yaitu ada 4 jenis. Yang pertama, proses penelitian untuk penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kedua, proposal penelitian riset unggulan. Yang ketiga, proses penelitian kuantitatif dikutip dari M9 dan Schumacher. Yang keempat, ada proposal penelitian kualitatif dikutip dari M9 dan Schumacher. Selanjutnya, yaitu materi dengan berjudul langkah-langkah pengembangan proposal. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pengembangan proposal. Latar belakang. Jelaskan alasan mengapa topik penelitian dipilih dan penting untuk diteliti. Yang kedua, rumusan masalah, yaitu dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti secara jelas dan terinci. Yang ketiga, tujuan penelitian, dengan cara menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian. Yang keempat, manfaat penelitian, yaitu dengan cara menjelaskan manfaat dari hasil penelitian yang diharapkan. Yang kelima, metode penelitian, dengan cara menjelaskan, menentukan pendekatan dan teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Yang keenam, kerangka teoritis, yaitu dengan meninjau teori-teori yang mendukung topik penelitian. Yang kedelapan, anggaran biaya, yaitu dengan merencanakan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian. Yang terakhir, daftar pustaka, yaitu dengan menyertakan referensi yang digunakan dalam proposal. Materi selanjutnya yaitu mengembangkan bagian pendahuluan. Yang pertama ada rumusan masalah penelitian. Peneliti mengangkat masalah berdasarkan analisis atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kemudian merumuskannya dalam ungkapan pertanyaan dan atau kalimat pernyataan. Rumusan masalah diangkat atau dijabarkan berdasarkan variabel yang telah diidentifikasi oleh peneliti. Yang kedua, tujuan penelitian. Rumusan tujuan penelitian selalu paralel dengan masalah. Hanya bedanya terletak pada rumusannya yang selalu menggunakan kalimat pernyataan. Yang terakhir, latar belakang masalah penelitian. Dalam latar belakang masalah penelitian, peneliti mengungkapkan berbagai persoalan yang menjadi perhatiannya. Peneliti mengungkapkan secara teoritis dan konseptual terkait dengan berbagai hal atau persoalan yang perlu mendapat perhatian oleh semua pihak. Apabila persoalan itu tidak segera mendapat pemecahan, akan berdampak sangat luas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jihan Karim. Selanjutnya, mengembangkan bagian batasan penelitian itu ada 4. Yang pertama, tentukan ruang lingkup penelitian dengan jelas agar fokus dan batasannya terdefinisi dengan baik. Yang kedua,
identifikasi parameter-parameter yang akan menjadi batasan dalam penelitian, seperti waktu, tempat, populasi, dan metode. Yang ketiga, pastikan batasan yang ditetapkan mendukung tujuan penelitian dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Yang keempat, sertakan justifikasi atau alasan mengapa batasan tersebut diperlukan untuk memandu pembaca dalam memahami kerangka penelitian yang Anda susun. Lalu, mengembangkan tinjauan pustaka ada 4. Yang pertama, pengumpulan sumber. Kumpulan sumber-sumber teori, jurnal ilmiah, buku, dan publikasi ilmiah terkait topik penelitian. Yang kedua, analisis sumber. Analisis dan evaluasi setiap sumber yang telah dikumpulkan untuk mengeksplorasi temuan dan kontribusi masing-masing sumber terhadap topik penelitian. Yang ketiga, sintesis informasi. Susunlah tinjauan pustaka dengan cara mensintesis informasi yang berbagai sumber untuk membangun landasan teoritis dan konteks penelitian. Yang terakhir, penulisan tinjauan pustaka. Susunlah tinjauan pustaka dengan pendahuluan yang menjelaskan tujuan dan ruang lingkup tinjauan pustaka. Isi utama yang berisi ringkasan dan alasan dan analisis sumber-sumber serta kesimpulan yang menyoroti temuan kunci dan relevansinya terhadap topik penelitian. Selanjutnya, mengembangkan kerangka kerja, prosedur operasional. Dalam mengembangkan kerangka kerja atau prosedur operasional, terdapat beberapa langkah yang dapat diikuti. Pertama, identifikasi proses atau kegiatan yang akan dijelaskan dalam prosedur operasional. Yang kedua, susunlah urutan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses tersebut secara sistematis dan terperinci. Yang ketiga, pastikan prosedur operasional yang disusun mudah dipahami dan diikuti oleh semua pihak yang terlibat. Yang keempat, lakukan uji coba atau evaluasi terhadap prosedur operasional yang telah disusun dan memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Dalam menyusun prosedur operasional, perhatikan pula format yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara, seperti standar operasional prosedur, perusahaan, atau PMBOK untuk pengelolaan proyek. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mutiara Zakira. Selanjutnya, mengembangkan bagian pendukung. Bagian pendukung ini dibagi menjadi 3. Ada tinjauan pustaka, kerangka pikir, dan hipotesis. Tinjauan pustaka yaitu membuat tinjauan pustaka yang merupakan rangkuman dari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, kerangka pikir, merumuskan kerangka pikir yang merupakan landasan berpikir atau konsep dasar yang menjadi acuan dalam penyusunan proposal penelitian. Yang ketiga, hipotesis, menyusun hipotesis penelitian yang merupakan asumsi sementara mengenai hubungan antar variabel yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian. Mengembangkan bagian pendukung, yang pertama dalam segi bahasa, susunan kalimat dan gaya penulisan haruslah jelas, singkat, dan informatif. Yang kedua, untuk proposal penelitian, penting untuk menyertakan tinjauan pustaka yang mendukung metode penelitian yang akan digunakan, serta jadwal kegiatan dan rencana anggaran biaya. Selain itu, dalam menyusun proposal, perhatikan pula format yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara, seperti dikti, dan pastikan proposal tersebut lengkap sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Materi yang terakhir adalah format usulan penelitian dikti. Format usulan penelitian dikti dapat bervariasi tergantung pada program hibah yang ditawarkan. Namun, umumnya usulan penelitian dikti wajib disusun mengikuti format yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara. Beberapa sumber menyarankan bahwa format usulan penelitian dikti dapat mencakup identitas ketua pengusul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, jadwal kegiatan, dan rencana anggaran biaya. Selain itu, terdapat pula template
usulan penelitian dan pengabdian dikti yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan usulan penelitian. Selanjutnya akan saya serahkan lagi kepada moderator. Baiklah, telah selesai yang kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.